Pertama, pergi ke ladang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan subuh berkumandang di penjuru pelosok desa Renghas Condong. Ayah membangunkan aku dan ibuku. Ahmad, ibu, ayo bangun, udah waktunya sholat subuh. Ayo kita berjamaah. Ucap bapak membangunkan kami berdua dengan nada lembut. Dengan mata yang masih setengah terpejam, aku dan ibu bangun lalu bergegas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan muka dan mengambil air wudhu, lalu setelah itu kita sholat berjamaah dengan bapak sebagai imamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah menandakan sholat subuh sudah selesai. Setelah sholat subuh selesai, ibu bergegas pergi ke dapur, sedangkan aku dan bapak melanjutkan dengan bertadarus sampai menunggu ibu selesai menyiapkan sarapan. 30 menit kemudian ibu memanggil kami. Bapak, Ahmad, sarapannya sudah siap, ayo cepat sini kita sarapan bareng selagi masih hangat, panggil ibu sembari meletakkan makanan di atas meja makan. Sodaqallahul azim. Iya bu, tunggu sebentar, jawab aku dan bapak secara bersamaan. Ayo nak kita sarapan dulu, ibu sudah memanggil tuh, ucap bapak sambil merapikan Al-Quran dan sajadah. Iya pak, ayo, jawab aku. Pagi hari itu pun kami sarapan bersama dengan menu yang sangat sederhana namun nikmatnya luar biasa. Dan tak lupa ibu selalu membuatkan kopi pahit cap angkut kesukaannya bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Siup-siup. Ah, Masya Allah, nikmatnya kopi hitam buatan ibu ditambah dengan cuaca dingin pedesaan, pas banget, mantep. Ucap bapak sambil menyeruput kopi hitam itu. Ah bapak, bisa aja bikin ibu ger. Jawab ibu dengan sedikit tersenyum. Oh ya pak, hari ini Jeti tidak ke ladangnya? Tanya ibu. Jeti bu, sayuran dan buah-buahan yang kita tanamkan sudah waktunya dipanen dan kita juga harus berbagi kepada warga sekitar dengan hasil panen kita itu. Jawab bapak. Ahmad ikut ke ladang ya pak bu? Hari ini kan hari Minggu jadi sekolah libur. Ucap aku sambil sedikit merayu. Setelah kami selesai sarapan, kami pun bersiap-siap pergi ke ladang. Dengan suasana pedesaan yang masih sangat asri dan alami, juga masih banyak suara binatang-binatang yang keluar di pagi hari untuk mencari makan mengiringi langkah kami. Dalam perjalanan, kami banyak bertemu dengan warga kampung yang beraktivitas di pagi hari dan kami pun saling bertegur sapa. Ih Pak Amri, Bularas nak Ahmad, mau kemana pagi-pagi sudah kompak kayak gini? Tanya Pak Tejo sembari bersalaman kepada kami. Tidak lupa di saat bersalaman aku mencium tangan Pak Tejo sebagai bentuk sopan santun kepada yang lebih tua. Ini Pak, kita mau ke ladang. Kebetulan sayuran dan buah-buahan yang kami tanam sudah siap panen. Jawab bapak. Wah, panen besar dong. Ucap Pak Tejo sembari sedikit terkekeh. Iya, alhamdulillah Pak, rezeki dan nikmat dari Sang Kuasa. Jawab bapak. Kami pamit dulu ya Pak, mau melanjutkan perjalanan. Ucap bapak sembari mengangkat tangannya. Kami pun melanjutkan perjalanan ke ladang. Di tengah perjalanan kami melewati sebuah hutan yang terdapat palang bambu di sekelilingnya. Dan bapak pun memberitahu kami bahwa hutan tersebut sangatlah wingit dan dilarang untuk masuk ke dalamnya, bahkan sekedar mendekatinya pun tidak boleh karena konon katanya dulu terdapat manusia yang bertapa untuk mendapatkan kesaktian di hutan itu. Sampai-sampai demi mendapatkan kesaktian, pria tersebut bersekutu dengan lembut penunggu hutan dan sebagai gantinya pria itu harus menyerahkan tumbal manusia setiap akhir tahun. Dan sudah banyak warga desa yang menjadi korbannya, rata-rata anak-anak yang masih berusia 10 tahun. Tapi untungnya ada seorang kiai sepuh yang menghentikan kebiadaban pria itu. Bapak selesai menjelaskan hutan tersebut. Bapak pun menasihati kami lagi agar jangan coba-coba mendekatinya. Sembari melihat ke dalam hutan, entah kenapa aku malah seperti tertarik dan menjadi penasaran dengan cerita bapak. Tiba-tiba tangan bapak menarik tangan kami berdua sambil berucap. Wis, ayo jangan lama-lama di sini, tidak baik. Ayo lanjutkan perjalanan. Kami pun melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di ladang milik bapak. Ladang milik bapakku ini cukup luas dan hasil panennya pun cukup melimpah, makannya tidak heran bapak sering membagikan hasil panennya kepada warga. Kami beristirahat sejenak melepas lelah di gubuk pinggir ladang yang sengaja dibuat bapak untuk tempat beristirahat setelah lelah menggarap kebun. Setelah selesai beristirahat, kami pun mulai memanen sayuran dan buah-buahan. Aku sendiri langsung memanjat pohon jambu yang berada di kebun bapak. Tiba-tiba terdengar suara bapak memanggil. Ahmad, sini bantu bapak bawain sayuran ke gubuk, seru bapak sambil mengelap keringat di dahinya. Iya Pak, tunggu sebentar. Aku pun bergegas menghampiri bapak. Jarnya sampai pada akhirnya tiba-tiba aku mendengar suara memanggil namaku. Ahmad.
Seketika aku pun langsung menghentikan langkah kakiku dan menoleh ke asal suara tersebut, namun tidak ada siapa-siapa. Dan tanpa sadar ternyata aku sudah berada di dekat palang bambu hutan larangan desaku. Seketika aku merasakan hawa dingin yang mengakibatkan bulu kuduku berdiri. Dan sekilas aku melirik ke dalam hutan tersebut dan dengan kaki yang gemetar aku paksakan untuk berusaha menjauh dari sana, tapi terasa berat kaki ini untuk melangkah. Seketika terdengar lagi suara yang memanggil namaku. Ah Ma'at. Ah Ma'at, kamu di mana nak? Dan ternyata suara tersebut berasal dari ayah dan ibu yang sedang mencariku. Aku pun berusaha menjawab tapi sekali lagi, mulut ini terasa kaku bahkan susah untuk berucap. Sambil ketakutan dan meneteskan air mata aku pun bersuara dalam hati. Ahmad di sini Pak Bu. Ahmad di sini, tolong Ahmad Pak Bu. Aku pun berdoa dalam hati memohon kepada Sang Maha Kuasa agar bapak dan ibuku bisa menemukan aku. Tidak lama kemudian terdengar suara memanggil kembali. Bapak itu Ahmad Pak, ucap ibu sambil menunjuk ke arahku. Mana Bu mana? Tanya bapak sembari melihat ke arah yang ditunjuk ibu. Itu Pak. Ucap ibu sekali lagi. Ya Allah Ahmad, kenapa kamu di situ? Ucap bapak sembari bergegas berlari ke arahku. Alhamdulillah ya Allah, engkau mengabulkan doaku. Ucapku dalam hati sembari meneteskan air mata. Dari belakang bapak dan ibu langsung memelukku dan membawaku menjauh dari sana. Kedua, panggilan suara misterius. Setibanya di rumah, bapak dan ibu langsung membawaku masuk ke dalam kamar dan membaringkanku yang masih dalam keadaan lemas dan ketakutan. Bu, tolong ambilkan bapak segelas air putih. Ucap bapak. Ibu pun langsung bergegas mengambilkannya lalu memberikannya kepada bapak. Ini Pak air putihnya. Ucap ibu. Terima kasih Bu. Bapak pun langsung membacakan beberapa surah yang ada di dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 1 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali, dan ayat kursi 1 kali. Lalu setelah itu ditiupkan ke dalam gelas yang berisi air putih tersebut dan diminumkan kepadaku serta dimasukkan ke wajahku. Seketika itu aku merasa seperti ada sebuah energi yang masuk ke dalam tubuhku sehingga membuat tubuhku tidak lemas lagi dan bisa untuk berbicara. Pak Bu, maafin Ahmad ya, yang udah bikin kalian khawatir. Ucapku sambil memeluk mereka berdua. Iya Naak, tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang kamu sudah selamat. Ucap bapak sambil memeluk aku dan ibuku. Naak, lain kali dengar ya nasihat bapak dan ibu. Ucap ibu dengan nada lembut. Baik Bu. Sekali lagi maafin Ahmad ya Pak Bu. Aku pun masih merasa bersalah karena membuat kedua orang tuaku khawatir, bahkan entah apa jadinya kalau mereka tidak menemukanku. Malam itu pun aku tidur ditemani bapak dan ibuku. Keesokan harinya. Hari ini aku pun izin tidak masuk sekolah karena masih terasa agak kurang fit. Sedangkan bapak dan ibu sudah keluar pagi-pagi sekali untuk membagikan beberapa ikat sayur kepada tetangga sekitar rumah. Sudah menjadi kebiasaan bapak dan ibu kalau setelah selesai panen pasti membagikan hasil panennya kepada orang lain, cium tangan mereka. Di dalam rumah aku pun terus-menerus kepikiran tentang panggilan suara misterius itu. Sampai-sampai hampir seharian aku di dalam rumah cuma memikirkan hal tersebut. Beralih kepada Pak Amri dan Bu Laras. Pak, apa Bapak sadar bahwa Ahmad kayaknya semenjak kejadian kemarin kayak ada yang aneh? Bahkan dari semalam sampai pagi ini ibu perhatikan kayak bengong terus. Apa ada yang disembunyikan ya Pak? Ucap Bu Laras dengan nada khawatir. Iya Bu, Bapak juga merasakan hal sama seperti ibu. Ya udah, nanti malam saja kita tanya kepada Ahmad langsung. Ucap Pak Amri dengan nada serius. Pukul 5:30. Pak Amri dan Bu Laras pun sudah pulang ke rumah. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu rumah. Assalamualaikum Naak. Waalaikumsalam. Aku pun bergegas membukakan pintu lalu membantu bapak dan ibu membawa hasil panen ke dapur. Iya nak, mari kita sholat maghrib dulu. Ucap bapak sambil menarik lenganku. Bu, sholat maghrib dulu. Nanti makannya setelah selesai maghriban aja. Ucap bapak lagi sambil melangkah ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Kami pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan bapak sebagai imam seperti biasanya. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, kita makan malam bersama dengan menu sederhana, walaupun hanya tumis bayam, ikan asin dan sambal goang, tapi rasanya sungguh nikmat. Pukul 11 malam aku belum tidur, karena masih kepikiran dengan suara misterius itu, sampai aku pun tidak menyadari ada panggilan suara dari luar kamar.
Nah Aak, belum tidur kalau belum bapak dan ibu masuk ya? Ucap bapak sembari membuka pintu kamarku. Iya Pak Bu, silahkan masuk. Jawabku. Mereka langsung duduk di samping kanan dan kiriku. Bapak dan ibu kenapa tumben jam segini ke kamarku? Tanyaku dengan nada pelan. Mereka pun saling melirik satu sama lain seperti memberikan sebuah kode. Nah, bapak dan ibu perhatikan dari kemarin malam setelah kejadian di hutan larangan, kamu seperti melamun terus, apakah ada yang dipikiran? Tanya bapak sambil mengelus kepalaku. Iya nak, kalau memang ada, coba ceritakan kepada kami. Ucap ibu. Dengan menghela napas panjang, aku pun berusaha menceritakan kejadian itu. Bapak ibu, waktu itu Ahmad mengejar burung untuk mengketapelnya. Ahmad juga tidak tahu kalau hampir masuk ke dalam hutan larangan itu. Akan tetapi untung saja. Seketika aku berhenti bercerita. Untung saja apa nak? Tanya bapak dengan nada penasaran. Aku pun menghela napas panjang dan melanjutkan ceritaku. Untung saja ada suara yang memanggil nama Ahmad Pak Bu. Ahmad pun langsung berhenti dan menoleh ke asal suara tersebut. Akan tetapi Ahmad tidak melihat siapa-siapa. Dan seketika itu kaki Ahmad merasa berat untuk melangkah menjauh dari hutan larangan itu. Bahkan mulut Ahmad pun seperti terkunci, tidak bisa bersuara untuk minta tolong. Ahmad pun hanya bisa berdoa dalam hati sambil meneteskan air mata. Ketika mendengar cerita Ahmad, Bularas pun meneteskan air matanya seraya memeluk Ahmad. Lantas habis itu apa yang terjadi nak? Tanya Pak Amri. Setelah itu Ahmad mendengar suara panggilan lagi, dan Ahmad sudah tahu bahwa suara panggilan kedua itu adalah bapak dan ibu. Dan akhirnya bapak dan ibu menemukan Ahmad lalu membawa Ahmad pulang. Jadi gitu ceritanya. Ucap Pak Amri sambil mengelus dagunya. Nah, apakah kamu masih ingat seperti apa suara yang pertama memanggilmu yang membuatmu tanpa sadar langsung berhenti? Tanya bapak dengan nada serius. Sebenarnya Ahmad kira awalnya suara itu berasal dari bapak dan ibu. Tapi ternyata setelah Ahmad menoleh tidak ada siapa-siapa. Jawab Ahmad dengan sedikit kebingungan. Akan tetapi seingat Ahmad suaranya itu mirip seperti suara kakek-kakek. Ya sudah, yang terpenting sekarang kita semua bisa berkumpul bersama kembali dengan selamat. Ucap bapak sambil merangkul aku dan ibuku. Ketiga, beranjak dewasa. Tidak terasa 5 tahun sudah berlalu semenjak kejadian itu. Dan aku pun sudah kelas 2 SMA, dikarenakan di desaku tidak ada sekolah SMA terpaksa aku bersekolah di kota. Di sini aku ngekos cuman berdua dengan temanku yang kebetulan juga satu desa dan satu sekolah. Randy namanya. Ketika libur semester aku selalu pulang ke desa. Sudah jelas karena rindu dengan bapak dan ibu. Kami pun pulang dengan berjalan kaki karena jarak dari kosan dan sekolah tidak terlalu jauh. Setibanya di kosan, aku pun langsung mandi dan tidak lupa setelah itu menunaikan ibadah sholat Asya karena berhubungan pulang jam sekolahku jam 3 sore ditambah pulang sekolah berjalan kaki. Jadi ketika sampai di kosan sekitar jam setengah 4 lewat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ren, lu gak sholat? Tanyaku sembari merapikan sajadah. Nanti aja, gue masih ngerasa capek banget, lapar pula perut gue. Jawab Randy yang masih rebahan di atas kasur. Lagi dateng bulan, lu gak mau sholat atau lu udah jadi anak buah Dajjal? Ucapku sembari menghampirinya. Enak aja lu kalau ngomong. Gini-gini juga gua masih Islam. Ucap Randy. Ya udah sono lu sholat dulu, habis itu temenin gua keluar nyari makanan, kebetulan perut gua juga lapar. Randy langsung berdiri sambil berkata, siap bos, Ahmad laksanakan. Ngehe lu. Urusan makan aja cepet. Udah sono cepetan mandi sholat keburu maghrib. Hehehe, jawab Randy. Setelah Randy selesai melaksanakan sholat Asya, kami pun keluar kosan untuk mencari makanan. Ren, kira-kira yang enak makan apaan ya? Tanyaku sembari melirik-lirik makanan di pinggir jalan. Asik ditraktir dong. Hehehe. Kayaknya makan pecel lele enak tuh bos. Jawab Randy sembari melirik ke salah satu warung pecel lele. Kami pun makan di warung pecel lele pinggir jalan dekat kosan. Setelah selesai makan, kami langsung pulang ke kosan. Di malam harinya aku pun melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu mengerjakan PR sekolah. Walaupun aku gak sepintar Siska, tapi aku masih bisa masuk peringkat 3 besar di sekolah. Ren, kira-kira gimana ya kabar orang tua kita di kampung? Aku jadi rindu mereka. Apalagi di kampung kita kan gak ada jaringan handphone, kalau mau menelpon harus keluar dari desa dulu. Ucap Ahmad sembari melihat foto bapak dan ibunya.
Tenang aja bos, mereka pasti baik-baik saja. Lagian sebentar lagi kan libur sekolah akhir semester, kita bisa pulang kampung, jawab Ahmad. Gua J3 sabar pengen ketemu dengan mereka, Ren. Keesokan paginya, aku dan Rendi pun bergegas pergi ke sekolah. Seperti biasanya kita berjalan kaki sampai sekolah, hitung-hitung olahraga. Sesampainya di sekolah, aku dan Rendi pun langsung masuk kelas. Dan seperti biasanya kalau ada PR, pasti banyak yang dikerjakan di sekolah sambil contek-contekan. Mat, lihat tuh mereka, ucap Randy sambil menunjuk anak-anak yang berkumpul mengerjakan PR. Mereka males amat ya Mat. Sampai-sampai PR aja dikerjakan di sekolah. Samsul, ucap aku. Samsul. Nama gua Randy bukan Samsul, jawab Randy dengan sedikit emosi. Aku pun sedikit tertawa. Hahaha, lu gak nyadar Ren? Bisa ngerjain PR di rumah karena siapa? Ucapku sambil meletakkan tas di atas meja. Hahaha, iya juga ya, jawab Randy sambil tertawa. Iya bos, sorry. Tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Maaf, Ahmad. Aku pun mencari sumber suara tersebut dengan menoleh ke kanan kiri, depan dan belakang.